Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti manis tapi dengan metode Yudane atau Sokvan. Mungkin kalian udah pernah dengar ya. Nah, metode ini biasanya digunakan bakery-bakery di China atau Jepang. Jadi tekstur dari roti ini moist, lembut, halus sampai bertahan 4 hari. Agar tampilannya juga cantik dan menarik, kita buat tritones 3 warna, ungu, pink, dan putih. Oke, langsung aja. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, serta komentar. Sekarang kita mulai dulu dari membuat adonan Yudane. Adonan Yudane ini terdiri dari 100 gram tepung terigu protein tinggi yang kita campurkan dengan 100 ml air panas atau air mendidih ya. Airnya harus panas. Kemudian ini akan kita campurkan. Jadi Yudane ini mencampur air yang mendidih dengan perbandingan air dan tepung itu 1:1. Dan yang kita butuhkan 20% dari bahan adonan tepung yang utama. Kalian perhatikan dulu. Nah, adonan ini udah nggak panas lagi. Sebaiknya kita campur dulu jadi satu sampai rata menggunakan tangan. Tentunya tangannya udah bersih, itu udah pasti ya. Nah, seperti ini. Kemudian, tadi tempatnya agak kecilan, nggak bisa untuk ngadon. Olesi sedikit wadahnya dengan minyak agar nantinya tidak melekat. Setelah itu kita akan tutup dengan plastik wrap. Ciri dari adonan Yudane ini akan kita simpan di chiller selama 8-12 jam atau overnight, 1 malam ya. Cocok banget loh ini bagi kalian yang males bikin roti. Jadi didiamkan aja, besok pagi baru kita akan kerjakan. Ini dia bahan utamanya, bisa kalian lihat di video ini ataupun di kolom deskripsi. Next day loh ini ya, udah hari keesokan paginya. Nah, semua bahan-bahan ini dan juga Yudanenya udah siap kita gunakan. Sekarang kita masukkan dulu tepung terigu, kemudian gula, kemudian susu bubuk, ragi instan. Pastikan raginya masih baru dan tentunya masih aktif. Nah, sekarang akan kita campurkan dulu adonan kering tadi. Mix sedang. Ini adonan Yudanenya karena kita menggunakan bahan utama 250 gram tepung terigu. Jadi 20% Yudanenya kita ambil ini sebanyak 50 gram. Jadi 50 gramnya lagi kita simpan dulu. Nah, cara penggunaannya kita potek-potek gini nih, dibagi-bagi agar tercampur dengan merata pada adonan tepung. Kemudian kita masukkan air. Kalau bisa bertahap, 130 dulu, maksimal sampai 140. Nah, Yudanenya bisa kita gunakan untuk pembuatan donat ataupun roti lagi. Jadi, Yudane bisa kita gunakan dalam pembuatan roti dan donat. Nah, tadi setelah tercampur setengah kalis baru kita masukkan garam juga margarin. Terus kita mix ya sampai adonannya kalis. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali ya metode-metode pembuatan roti, terutama yang dari Cina nih lebih banyak seperti Tangzong, juga Yudane dan Sokupan ini. Tentunya berbeda dengan roti Amerika yang cenderung lembut tapi agak kering ya. Tapi kalau untuk jenis roti Jepang itu pastinya lembut, halus, moist. Nah, sekarang adonannya kita letakkan dulu di papan kerja yang udah kita taburi tepung. Kemudian kita membagi menjadi 3 bagian. Satu bagian yang besar ini untuk warna putih. Kemudian kita bulatkan. Bagian yang halus permukaannya kita letakkan pada bagian atas. Untuk 2 adonan berikutnya kita beri pewarna
ungu secukupnya saja. Dan ini kembali kita campurkan secara manual, arah mengucek seperti ini. Terus lakukan sampai tercampur rata. Nah, kemudian kita bulatkan kembali. Bagian yang halus kita letakkan pada permukaannya. Ini udah kita warnai, sekarang saatnya proofing. Proofing waktunya nggak tentu ya, sesuai dengan suhu di ruangan kalian. Jadi bisa setengah jam atau 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, sekarang kita ambil dulu adonan yang putih, pipihkan, taburi dengan sedikit tepung permukaannya agar tidak melekat. Kemudian kita gunakan rolling pin, ringan aja, nggak usah terlalu ditekan, membentuk persegi panjang. Begitu juga untuk adonan yang berwarna ungu juga merah muda. Tentunya memang untuk yang ungu dan merah muda lebih kecil sedikit dibanding yang putih. Setelah pipih, letakkan di atas permukaan adonan yang putih. Sama halnya dengan yang pink ini. Nah, di bagian ini Mama Iji kelupaan. Seharusnya kalian rolling dulu kembali dengan rolling pin agar ketiga lapisan ini menyatu. Bila tidak, akibatnya nanti kalian akan lihat di mana kesalahannya saat Mama Iji tidak merolling. Nah, setelah di rolling baru kita lipat seperti ini, seluruh tepinya. Kemudian kita gulung. Taburi sedikit tepung agar tidak melekat. Panjangkan sesuai dengan ukuran loyangnya. Jadi nanti kalian lihat ya, kesalahannya karena tidak di rolling saat 3 lapisan itu menyatu. Nah, kita gunakan loyang 10 x 20 x 7 cm. Sebelumnya loyang dialasi dengan baking paper dan olesi tipis dengan margarin. Ini akan kita proofing kembali sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini udah mengembang. Oven udah kita panaskan. Ovennya dipanaskan suhu 200 derajat Celcius ya. Sekarang olesi tipis dengan susu evaporasi. Kalian juga bisa menggunakan telur ya. Jadi opsional aja, ada pilihan telur atau susu. Ini oleskan tipis, halus, jangan sampai merusak permukaannya. Sekarang siap kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius, kurang lebih 25-30 menit atau sampai matang sesuai oven kalian masing-masing. Sekarang udah matang, saat masih panas kita olesi dulu permukaannya dengan margarin. Kemudian agar uapnya cepat hilang, selagi hangat ini kita tuang dulu ke cooling tray. Lupa dibuka itunya tuh kertasnya. Emosi pengen cepet-cepet motong. Sekarang kita lihat bentuknya ya. Potong dulu. Itu lembut banget ya, udah terlihat. Nah, sekarang kita potong lagi. Tuh, jadi nih, ini lembut banget. Pokoknya rekomen sekali. Kalian harus mencobanya. Itu tuh, ada bolong-bolong. Itu karena tadi Mama Iji tidak nindes lagi dengan rolling pin ketika ketiganya itu udah menyatu. Tuh, ya kan? Ada bolong-bolongnya. Kalau kita lindes lagi dengan rolling pin,
dia akan merapat. Jadi ini kurang rapat tadi. Sangat lembut sekali. Nih seratnya, apalagi rekomen ya Udane ini kalau kalian buat roti sobek. Itu kelihatan sekali serat-serat halusnya. Dan keistimewaannya perlu diingat, ini roti tetap moist selama 4 hari. Cocok, cocok banget bagi kalian yang ingin dagang roti. Tapi kalian juga perlu perhatikan ya, untuk penyimpanan roti ini harus disimpan di tempat yang kedap udara. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.